Halo, nama saya Vincent Jonathan Tutuarima dari Manajemen 4E. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik yang ada di mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Implikasi strategi Supply Chain Management. Yang pertama, implikasi secara umum menjelaskan pengurusan menyangkut arus barang sejak bahan baku sampai barang jadi yang diterima oleh pelanggan akhir. Yang kedua, implikasi terhadap manajemen mutu, segala sesuatu di luar harga yang dikehendaki oleh pelanggan seperti waktu penyerahan, kendala memenuhi janji, bentuk atau estetika dan ketahanan produk, keamanan produk dan layanan purna penjual. Yang ketiga, implikasi terhadap arus barang, mengubah tolak ukur kinerja, yakni bukan turnover rasio biasa lagi, melainkan rasio antara revenue dan inventory. Topik yang kedua, kemitraan dalam bisnis. Konsep kemitraan bisnis yaitu para mitra harus bersedia melepaskan sebagian dari kebebasannya dalam kekuasaannya demi kesempatan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Prinsip-prinsip kemitraan ada 6. Yang pertama, mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, saling menguntungkan. Yang ketiga, saling mempercayai. Yang keempat, bersifat terbuka. Yang kelima, mempunyai hubungan jangka panjang. Dan yang keenam, perbaikan dalam mutu dan harga atau biaya. Topik yang ketiga, peran teknologi informasi. Pendahuluan. Manajemen rantai pasok tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi yang melahirkan dasar dari manajemen supply chain. Bagian A, perspektif teknis. Yang pertama, fungsi penciptaan. Teknologi informasi harus mampu menjadi medium atau sarana untuk mengubah fakta-fakta atau kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam format data kuantitatif. Yang kedua, fungsi penyebaran terhadap entitas fakta, data, informasi, knowledge, dan wisdom tersebut. Bagian B, perspektif manajerial. Yang pertama, minimize risk. Setiap bisnis memiliki risiko, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Yang kedua, reduce cost. Teknologi informasi menawarkan perbaikan efisiensi dan optimalisasi proses bisnis di perusahaan. Yang ketiga, menciptakan value. Tujuan akhir dari penciptaan value tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan, tetapi lebih jauh lagi untuk menciptakan loyalitas. Topik yang keempat, metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Mode transportasi, suatu model yang berhubungan dengan distribusi suatu barang tertentu dari sejumlah sumber ke berbagai tujuan. Tujuan dari metode transportasi adalah proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Sekian dari saya, terima kasih.